Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri, karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kafma Corp, sahabat. Kali ini kita akan bersilaturahmi mengunjungi Ustadz Eri Sulaiman di kediamannya ya. Jadi ikuti terus channel Kafma Corp. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa juga di klik gambar loncengnya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video yang menghibur dan bermanfaat dari Kafma Corp, channel keluarga pilihan kita semua. Yuk kita langsung aja menuju kediaman Ustadz Eri Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kafma Corp. Teman-teman, kali ini kita sudah berada di kediaman Ustadz Eri Sulaiman. Kita ngobrol-ngobrol aja, Ustadz ya. Kalau Ustadz Eri kan di channel YouTube dia ada ngopi, ngobrol perkara iman. Betul. Sekarang ngopi pindah ke channel Kafma Corp. Bagaimana nih apa channelnya? Channel Kafma Corp. Kafma Corp. Kahfi itu dari kahfi ya? Kafma Corp jadi artinya apa tuh? Kaf nama anak dua-duanya, Kahfi dan Malik. Oke. Kafma Corp. Yes. Semoga channel ini banyak yang nonton ya, di like, di komen, subscribe. Amin. Ya. Jadi alhamdulillah ngopi ini harus di mana-mana sih. Bahkan di siang hari bulan Ramadan pun kita harus ngopi, ngobrol perkara iman. Gak batal ya? Nggak batal. Sudah dianjurkan. Di hari orang bicara iman, hari itu imannya akan naik. Di hari dia bicara dunia, maka imannya akan turun ya. Gimana nih program apa nih Kafma Corp nih? Nah, Ustadz Eri, kita mau tanya komentarnya nih. Jadi kan Kafma Corp sebenarnya ada program namanya Pejuang Subuh. Pejuang Subuh ya. Pejuang Subuh artinya berbagi sarapan untuk para pejuang subuh. Pejuang Subuh udah dipakai sama ini, sama anak-anak yang gerakan Pejuang Subuh itu. Udah dipakai ya? Iya, Pejuang Subuh itu gerakan dari dari Jakarta juga awalnya itu. Jadi dulu misi mereka membangunkan orang-orang untuk sholat subuh. Jadi digabung. Ini bukan itu ya? Berarti ini memang the real pejuang subuh itu. Pejuang sholat subuh memang. Betul, the real. Kalau itu apa? Subuh apa? Assalamualaikum, wahai engkau pejuang subuh, mencari nafkah di pagi hari demi keluarga. Assalamualaikum, wahai engkau pejuang subuh, mencari nafkah di pagi hari demi keluarga. Semoga engkau sehat selalu. Subuh apa? Kalau kita jadi berbagi sarapan untuk pejuang subuh, konteksnya adalah pejuang di sini
orang-orang yang sudah bekerja bangun pagi-pagi untuk mencari di waktu subuh. Betul. Bukan sholat subuh nih. Bukan. Oke, bagus. Jadi mereka kan banyak yang bangun pagi-pagi belum sarapan atau nggak ada uang, mereka sudah cari kerja lagi buat anak apa dan yang istri. disiapkan? Nah, kita bangun jam 3 subuh, siapin roti bakar sama kacang hijau. Nah, itu kita bikin sendiri, Ustaz. Jadi kacang hijaunya juga spesial, pakai susu murni, bukan pakai santan. Mantap. Terus juga rotinya kita bakar pakai choco crunchy, mantap ya. Mantap. pakai mentega Blue Band gitu. Jadi kita kemas juga dalam kemasan yang bagus lah, menarik gitu. Udah berapa lama jalan? Kok malah Anda jadi wawancara antum ya? Iya. Tapi bagus sih, bagus. Cuman jangan sampai kita hanya memikirkan perutnya umat aja, memikirkan dunia mereka. Jadi gerakan antum sudah bagus, cuman usul saya ditambahin lagi dikit. Jadi setiap orang mau dikasih makan, ingatkan tentang sholat. Kalau mereka belum sholat, siapkan tempat sholatnya. Oh, saya kotor katanya, siap bawa sarung, bawa pakaian baju koko. Gak perlu kasih mereka baju koko sama sarung itu. Itu akan lebih bermakna. Satu orang aja dapat hidayah itu gara-gara kita. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi bukan hanya makan minum, karena urusan makan minum bukan hanya orang Islam yang pikirkan. Orang-orang non Muslim pun pikirkan itu. Bedanya kita pikirkan kubur, mahsyar, sirat gitu. Jadi itulah mungkin masukan dari saya. Bagus banget sih sebetulnya. Nah, Ustaz, kalau misalnya kita suruh mereka sholat, kalau mereka nggak terima gimana tuh, Ustaz? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Iya. Kalau antum mau diterima orang semua, jadi pelawak aja. Ngapain jadi dai? Rasulullah itu ketika dia ataupun jadi ahli ibadah aja, nggak usah mikirin ibadah orang. Rasulullah itu ketika sibuk berzikir di gua Hira, itu semua orang Mekah mencintai beliau, diberi gelar Al-Amin. Orang yang jujur dipercaya. Tapi setelah Nabi mulai ketuk-ketuk rumah orang, ajak-ajak mereka kepada Allah, dakwah, itu gelar Al-Amin diganti jadi Al-Majnun, orang gila. Mulai Nabi dilempar batu, diludahin, diinjak dan sebagainya, dikasih kotoran onta. Jadi kalau antum hanya ngasih makan minum, semua orang kan sayang sama antum. Semua orang kan suka, terima kasih Pak. Tapi ketika kita udah mulai ingatkan sholat, muncullah nanti orang yang suka, terima kasih Pak udah ingatin saya. Muncul orang yang acuh tak acuh, dia nggak peduli gitu loh. Udah penting dia makan, habis itu mau ngomong apa ngomong aja lah gitu. Dan muncul orang yang marah. Dan orang yang marah ini ada yang terus-terusan marah sampai mati dia marah. Dia nggak mau dapat hidayah. Terus ada yang awalnya marah kemudian baik. Kayak Abu Sufyan awalnya di perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhirnya jadi sahabat Nabi. Abu Bakar diajak langsung mau. Kemudian ada Abu Jahal sampai mati nggak mau. Ada Abu Talib itu dia suka tapi nggak mau ikut. Gitu. Siap. Begitu. Jadi memang konsekuensinya kalau kita berdakwah harus ada orang nggak suka. Bahkan kata seorang ulama, Syekh Sufyan Al-Thawri rahmatullahi alaih, dia katakan ketika kamu berdakwah dan semua orang suka kepadamu, saya khawatir kamu tidak tegas dalam berdakwah. Jadi antum meluruskan niat juga bang. Bikin itu bukan hanya untuk konten saja, bukan untuk dunia saja, karena syaitan datang di sana. Ya, konten ini, sosial media ini ada plus minusnya. Ya, plus minusnya orang mengikuti apa yang kita buat, kita dapat pahalanya. Tapi minusnya akan muncul ria nanti. Akan muncul, hebat, dan muncul nanti orang simpati, sanjungan datang, bantuan datang. Ini ujian iman lagi. Oh bang, saya bantu bang nih bang. Ada sedikit orang yang terjebak dalam personal interest kan, ketika dia memegang dana umat, kemudian bukan disalurkan kepada umat, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Syaitan bermain di sana bang, hati-hati. Nah, saya ingatkan dari awal, mumpung masih belum terlalu besar ya. Kalau udah besar susah kadang-kadang ingatinnya, karena uang udah terlalu banyak. Banyak banget duitnya, karena orang-orang baik itu memang kalau udah baik banget ya tiba-tiba aja ada orang ngasih duit sekian di luar bayangan kita kan. Nah gitu bang. Siap. Terima kasih Pak Ustadz nasihatnya. Siap, Masya Allah. Berarti kita harus luruskan niat ya. Luruskan niat yang pertama, ingatkan akhirat. Nah itu baru kasih. Nah Ustadz, kalau misalnya kan kita kasih nih, lalu kita ingatkan, lalu misalkan kita berandai-andai, terus dia kembalikan, udah deh saya kembalikan lagi nih sarapannya, karena dia kan nggak mau sholat gitu. Makan dulu, dia baru dikasih tanya. Oh makan dulu. Ya. Oh siap.
siapin makan dulu. Sama kayak saya dikasih tahu guru saya, kalau kamu mau dakwah di pasar, kamu bayar dulu baru dakwah. Oh gitu. Karena kadang-kadang kita lagi pilih-pilih barang itu sudah dakwah, pas mau bayar, oh nggak usah Pak Ustadz. Gitu. Ujung-ujungnya nggak bayar, saya gratis. Nah, jadi biar orang nggak sungkan dia terima duit Ustadz, habis dia dakwah itu terima duit lagi. Nah, jadi setelah kita bayar, baru ingatkan dia setelah dia makan. Nah, jangan sampai nanti dia pikir kita ngasih dia makan karena mau suruh dia sholat gitu, enggak. Setelah dia makan, baru suruh dia aja, Pak maaf Pak, udah sholat belum? Tapi tidak ada paksaan. Kalau paksaan, Pak, udah sholat belum? Belum. Kalau bayar Pak kalau gitu Pak, kalau nggak sholat, itu lain lagi. Itu maksa, udah kemakan Pak katanya. Enggak, pokoknya bayar. Itu nggak boleh. Nah, jadi kita tetap dakwah dengan hikmah, nggak boleh maksa. Nah, maksa itu ajak saja. Kalau dia nggak mau, ya besok datang lagi. Siap. Nah, kasih lagi dia besoknya. Besok pun dia nggak mau ikut. Tapi kalau maksa itu pakai pistol tuh. Kamu nggak sholat, tembak. Nah, itu nggak boleh. Ada paksaan dalam agama. Gitu. Nah, Ustadz Dery, kan tadi kita bicarain program kita nih. Ustadz Dery ada kegiatan apa nih di pandemi kayak gini? Saya ngelukis aja Bang. Ngelukis. Ya online aja semuanya. Gerakin bantuan online semua. Nah, lukisan nih kalau saya lihat di Instastory Ustadz nih, itu apa namanya, hasilnya itu buat donasi lagi Ustadz ya? Ya kita kan perlu duit dikit aja, buat apa banyak-banyak duit. Cari duit banyak-banyak, gunakan seperlunya, sisanya bagi orang. Siap. Jadi sebetulnya orang yang donasi kirim itu uangnya nggak hilang, cuma pindah rekening aja dari rekening dunia ke rekening akhiratnya gitu. Gitu. Jadi antum jangan hitung-hitungan sama Allah. Yo yang nonton juga ya. Kalau kalian dapat rezeki duit yang banyak, donasikan. Daripada taruh di bank, belum tentu kita dapat manfaat. Kita mati gimana? Nah, jadi orang cerdas itu gitu, dia kumpulkan harta sebanyak mungkin, dia gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Gitu. Nah, kalau ngelukis ini Ustadz itu berguru apa emang udah bakat dari dia sana? Memang bakat dari kecil dan suasana juga, suasana. Oh, teman-teman di Bali dulu pelukis semua. Oh, di Bali? Itu kan di Bali Bang. Siap. So, di Bali baru 5 tahun di Jakarta kan. Besarnya di Bali. Bergaul dengan seniman. Nah, gitu. Ngomong-ngomong soal Bali, nggak ada hubungan sih. Tapi maksudnya kan ini pandemi nih. Saya pengen minta pendapat Ustadz Dery nih. Ini pandemi sebenarnya apa sih ini? Menurut Ustadz Dery, di mata kacamata Ustadz Dery nih, COVID-19 itu tipu daya syaitan. Tipu daya setan. Tipu daya setan untuk menguji kita semua sebetulnya. Siapa yang beriman, siapa yang tidak. Siapa yang yakin kepada Allah, siapa yang tidak. Siapa yang hidupnya sunnah, siapa yang tidak. Siapa yang tetap taat kepada Allah, siapa yang tidak. Kan itu ujiannya gitu. Tidak sedikit orang hari ini takut dengan COVID tapi nggak takut sama Allah. Dia pakai masker tapi nggak pakai jilbab. Dia cuci tangan, dia kumur-kumur, cuci muka tapi nggak berwudu. Ah, ini ketipu semua. Iya benar. Ketakutan, ke masjid takut, dia nggak mau sholat di masjid, sholat di rumah, tapi ke pasar nggak takut. Nah, ini tertipu semua. Nah, jadi orang beriman dia nggak peduli. Dia memang jaga kesehatan, dia kemana-mana pakai masker, pakai ini semua protokol dia jalankan. Tapi hati dia tawajuh kepada Allah. Ke masjid dia nggak takut. Karena masjid itu tempat yang paling suci di muka bumi, yang paling bersih. Kan gila aja kalau di masjid kita harus jarang-jarang sebetulnya sholatnya, terus di pasar kita harus desak-desakan. Saya masuk akal sebetulnya, makanya mudah-mudahan ada ulama yang berani mengatakan yang di masjid sholat rapat-rapat. Apa sebetulnya nggak ada urusan pemerintah mengatur tentang tata cara ibadah. Masjidlah tempat yang paling aman di muka bumi, tempat yang paling bersih, yang paling suci, dan orang yang sholat subuh di masjid dia adalah penjagaan Allah. Kenapa kita harus takut? Makanya saya kagum pada masjid-masjid yang sholatnya rapat-rapat. Ini kan kita pakai cuci tangan, pakai hand sanitizer, dicek suhu badan juga di dalam, yang sakit jangan masuk masjid. Terus kenapa harus sholat seperti senam aerobik itu, senam pagi? Padahal udah di itu ya. Aduh, saya kalau bahas ini kadang-kadang orang pikir sosok ulama, kamu ulamanya kan. Kalau menurut saya tuh, kalau guru-guru saya ya yang betul-betul nggak terkesan dengan tipu-tipu ini. Bagi saya ini propaganda, bagi saya ini yakin ini ada settingan konspirasi tingkat tinggi yang kita pun tak paham, pemerintah pun tak paham. Semuanya ini ujung-ujung bisnis saja.
Nah, ujung-ujungnya jualan obat, jualan. Semua anak kecil pun paham, ini udah berapa kali dibongkar sama semua orang. Ujung-ujungnya, aduh lah. Semua orang divaksin. 7 miliar orang mau divaksin, bayangin aja. Makanya kadang-kadang hari ini kalau ada orang bilang aku nemukan obatnya, dia ditangkap. Atau dia bilang dia ini konspirasi nih, dia ditangkap. Nah, ini program bukan program pemerintah kita, ini program internasional. Pemerintah kita pun nggak akan mampu untuk melawan ini. Bahkan Saudi Arabia pun tak mampu melawan, mengatakan bahkan membatalkan keberangkatan haji di seluruh dunia kan. Nggak main-main. Makanya sekarang jaga iman deh, ya jaga iman. Stay home aja udahlah, nggak usah takut, Allah kasih rezeki kok. Daripada kita mengelawan, kita bongkar-bongkar semuanya, kita ini bantah, akhirnya nggak bisa dakwah, akhirnya masuk penjara semua. Berarti saya kalau ngegas bisa-bisa juga begitu bang, juga bisa-bisa saya dianggap mengganggu bisnis. Nah, tapi saya udahlah, saya ikuti aja aturan mainnya. Kalau nggak boleh keluar ya nggak keluar. Saya sejak COVID belum pernah terbang lagi. Dulu setiap bulan itu, sekarang cuma 3 hari di rumah. Sekarang nggak pernah kemana-mana. Saya kalau diundang pun jalur darat semua. Jadi itu bang. Jadi udahlah, sabar dulu lah, sabar aja. Khair ya. Siap. Ya, saya harus persiapan lagi nih, mau ada program lain lagi. Siap. Mau berbagi amanah, ada orang ngasih beras, mau disampaikan ke pondok-pondok. Luar biasa. Ya. Ya, nanti kita kapan-kapan ngobrol-ngobrol lagi sama Insya Allah. Ustaz Sukses buat channelnya ya, Lutfi ya. Terima kasih Ustaz. Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.